Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ilham di channel YouTube Investment Geeks. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sekarang tanggal 7 Juli 2020 jam sekitar habis maghrib lah ya. Gua mau ngomongin seputar yang lagi hits-hitsnya tadi siang. Ya, pasti bukan gempa, karena ya gue berdoa untuk yang mengalami gempa semoga baik-baik saja dan semoga Indonesia ini tetap dijaga oleh Sang Pencipta. Amin amin ya rabbal alamin. So, jadi ada berita baru lagi nih hari ini mengenai Netflix yang di-unblokir atau dibuka kembali dari Telkom. Mungkin bagi teman-teman yang anak Telkomsel atau anak IndiHome juga merasakan lah ya, ketika pengen nonton Netflix harus pakai VPN dan sebagainya macamnya. Gua cukup ada ketertarikan juga mau nonton, cuman ya entarlah lihat langganannya berapa, karena gue juga ketika ingin berlangganan sesuatu pasti gue memperhitungkan seberapa intensitas gue menggunakan hal itu. Anyway, sebelumnya ini adalah channel YouTube kami ya, kalian subscribe aja dulu. Ini ada beberapa episodenya. Yang kemarin terakhir adalah Pegas, saham Pegas bakalan ngegas atau tidak. Dan mari kita bahas yuk beritanya. Ini dari CNN. Dia bilang Telkom resmi buka akses Netflix. Telkom mengatakan memutuskan untuk membuka akses ini setelah Netflix berkomitmen untuk menyesuaikan konten dan kebijakan perusahaan agar konten bisa dinikmati oleh orang Indonesia. Gue sempat membahas dan membaca bahwa salah satu kesepakatannya untuk tidak menayangkan prohibited konten, yakni konten yang melanggar hak cipta, mengandung pornografi anak, terorisme, dan melanggar hak asasi atau hakilah kalau disingkat. Ini ada plus minusnya yang mungkin sebelum Netflix dibuka kembali, teman-teman Netflix juga bebas mau nonton apa aja, karena emang film-film di luar sana walaupun ada hukum-hukum yang mengatur hal itu, tapi lebih bebas lah dibandingkan Indonesia. But ini sebuah langkah yang positif juga sih bagi teman-teman yang suka nonton, yang punya atau menggunakan provider IndiHome khususnya serta Telkomsel, ya selamat gitu. Cuman gue belum tahu sih apakah gue bakalan langganan atau tidak, ya bukan urusan kalian juga sih sebenarnya, dan emang nggak penting juga sih kalau dibahas. Anyway, sekarang kita ngomongin positif dan negatifnya. Bukan masalah antara Netflix dan Telkom, tapi lebih ke arah sahamnya, ngomongin positif dan negatif. Apakah akan menjadi positif atau akan menjadi negatif? Negatif dalam arti tidak berpengaruh terhadap berita barusan. So, mari kita ke trading view gue. Cari aja di Investment Geeks, cari aja di Trading View Investment Geeks. Hari ini gue agak sedikit kayak ketawa-tawa gitu ya, kayak pengen ngebantuin. Karena apa? Karena walaupun ini emang masih naik supportnya, cuman ya ngasal banget gue. Kita deketin tuh. Ini tuh tadi sempet ngelewatin 5.000 tapi dia nggak sanggup gitu loh. Yang gue takutkan adalah besok tuh IHSG tuh minus dan jebol. Kalau jebol ada kemungkinan dia bakalan retest. Nah, retest di garis resistennya itu kuat apa enggak ya? Kalau nggak kuat 5.000 ya bakalan terus ke bawah. Hopefully balik lagi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Berpikir aja secara positif bahwa besok akan langsung ke atas, tembus goceng.
Nembus goceng itu bos pertama, bos keduanya ini nembusin ke 5100. Nextnya bakalan habis dari 5100 yang biasa gue bahas ke 5200 sekian sampai balik lagi ke 5700. Itu untuk IHSG atau composite-nya. Terus bagaimana dengan saham Telkom sendiri? Apakah berita Netflix ini bakal mempengaruhi? Dan ya, hari ini saham Telkom ditutup di plus 2,30% nih. Tuh, plus 2,30%. Kira-kira saham Telkom mau kemana sih gitu? Kalau secara zonanya ini di garis atau di zona support saat ini ya. Nah, Telkom kalau misalnya besok mengalami kelanjutan pergerakan yang positif, kira-kira mau kemana? Kira-kira target selanjutnya ada di level sini. Sebenarnya kalau misalnya bahasa teknikal ini masuk ke sideways sih, masih sideways. Sideways itu kayak ya nggak kemana-mana gitu, cuma datar-datar aja. Misalnya ini naik, habis naik terus terus habis naik terus ke bawah, mantul support, habis itu kok bisa sih sini lagi, terus habis itu ke bawah, ke atas lagi, gitu aja terus ke bawah, ke atas, resisten, ke bawah lagi, ini ke atas, ini dia lagi ada di bawah. Mau kemana? Kalau misalnya besok positif, itu ada berpotensi ke level, balik lagi ke level berapa? Ke level sekitar 3.300 sampai 3.000 ya, 3.340 sampai 3.410. Tapi kalau besok nih IHSG agak kurang sehat ya. Worst case-nya Telkom bisa break ke bawah atau jangan break dulu deh, kasihan banget. Atau dia sideways dulu, datar, gue nggak tahu sampai kapan. Kalau misal dia ke atas nggak kuat ya bakalan break ke bawah, terus habis itu dia bakalan retest di zona resistennya, kemudian bakalan melanjutkan ke arah ke bawah. Ya semoga enggak lah ya, semoga besok dia positif ke atas dan nembus ke sini, kemudian dia balik lagi dan retest di support, kemudian naik gitu. Ini gara-gara Netflix nih kayaknya nih, berita Netflix 2,30%. Ya bukan gara-gara berita Netflix juga sih, secara teknikal emang ada di zona support, jadi ya udahlah, gue nggak heran-heran banget karena emang pada saat hari ini tuh ya di zona support. Itu untuk Telkom. Sesimpel itu sih sebenarnya analisisnya. Jadi gue nggak pakai macam-macam indikator, cuman basic support and resistance. Kalau misal teman-teman mau ambil Telkom sekarang, gue turunin ke 4 hour-nya. Oke. Enggak. GP udah ketutup. Ini sebenarnya double apa namanya? Gue hilangin dulu. Double bottom. Mana sih ya Allah? Nah, ini sebenarnya dia double bottom. 1 2. Tuh, double bottom. Neckline-nya tuh di sini. Buat teman-teman nih yang mau ngambil saham Telkom, gue menyarankan tunggu dulu. Ini resisten berikutnya di sini. Sekitar di sini lah.
tunggu dulu dia break di neckline ya. Neckline tuh apa ya? Neck itu kan leher ya, garis leher nih, neckline tuh. Tunggu dulu dia break, abis itu tunggu dia retest di garis atau zona supportnya di sini. Kalau misalnya ada indikasi si Telkom ini bakalan naik lagi, udah ambil di sekitar 3180 sampai 3200 gitu. Ini di 4 jamnya dan ya 1 jamnya juga double bottom. Itu sih saran gue, jadi jangan terlalu gegabah untuk mengambil mengambil atau membeli Telkom mentang-mentang wah Netflix nih udah jadi sentimen positif nih terhadap Telkom, langsung gue sikat sahamnya, ya nggak gitu juga gitu ya. Begitu deh. Dan semoga bermanfaat. Ya nggak terlalu berbobot kayak channel-channel lain ya yang mendetail. Gue sesimpel itu aja karena emang yang gue praktekkan dan gue alami, cara analisis gue sehari-hari juga gitu-gitu doang gitu. Sesimpel itu, karena mentor gue juga pernah bilang hal yang powerful itu ya ketika kita bisa menjelaskan dan menggunakan sesuatu dengan yang simple gitu. Kalau bisa simple, kenapa harus dibikin ribet? Gitu aja, semoga bermanfaat dan semoga tetap profit portofolio teman-teman semua. Gua Ilham, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kami juga punya komunitas investasi di deskripsi gitu. Jangan lupa juga subscribe ya. Target 1000 pertama subscribers. Kalau misalnya bermanfaat, teman-teman bisa share juga. Gue Ilham, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.